Kompas TV, Inspirasi Indonesia. Saudara, kita kembali di I Love Pontianak, Pontianak, Inspirasi Indonesia. Anda mungkin tidak asing dengan nama Sultan Hamid II. Kita mengenalnya yang sangat populer, sangat sering kita lihat adalah sebagai nama salah satu ruas jalan utama di kota Pontianak. Saudara, ada yang menarik dari sosok negarawan yang satu ini. Beliau merupakan Sultan Kesultanan Pontianak yang ketujuh. Beliau juga memegang banyak posisi penting dalam pembentukan negara Republik Indonesia hingga saat ini. Bahkan beliau juga merupakan pembuat pencetus lambang negara yang kita kenal saat ini, Garuda Pancasila. Saya punya bukunya di tangan saya saat ini. Sultan Hamid II, Sang Perancang Lambang Negara, Elang Raja Wali, Garuda Pancasila. Ada 3 orang penulisnya, akademisi Turiman Fatur Rahman Nur, Ansari Dimyati, Ketua Yayasan Sultan Hamid II, dan Nur Iskandar. Saya sudah bersama dengan orang-orang hebat yang menggali banyak sekali fakta-fakta sejarah dan menemukan banyak, kalau menurut saya, fakta-fakta yang menarik terkait dengan Sultan Hamid II ini. Selamat pagi Pak Ansari, selamat pagi Pak Turiman. Selamat pagi. Nah, kita mulai dulu dengan awalnya ya, cerita tentang Sultan Hamid II ini. Pak Ansari, Anda Ketua Yayasan Sultan Hamid II. Apa sih yang membuat akhirnya Anda dan kawan-kawan ini menganggap bahwa Sultan Hamid II ini sangat spesial? Apa yang tidak diketahui publik tentang sosok yang satu ini? Ya, jadi kita tahu bahwa founding fathers, bapak bangsa Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, kemudian dan banyak macam yang lainnya, Muhammad Yamin, Muhammad Rum, dan lain-lain, itu adalah pahlawan bangsa. Tapi putra Kalimantan Barat sendiri bertanya bahwa apakah ada pahlawan dari Kalimantan Barat sendiri? Ternyata ada. Yang dalam skala nasional, dalam skala internasional, beliau berkiprah dalam ketatanegaraan Indonesia, memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah Sultan Hamid II. Beliau itu Sultan ke-7 Kesultanan Pontianak. Nah, kemudian banyak orang samar-samar terdengar namanya dan tidak tahu pula bahwa beliau adalah perancang lambang negara. Beliau adalah Menteri Negara Sonderportofolio Negara Republik Indonesia Serikat tahun 1949 sampai dengan 1950. Kemudian beliau salah satu pihak yang memancangkan kedaulatan Indonesia pada konferensi Meja Bundar. Pada konferensi Meja Bundar tahun 1949. Jadi banyak sekali kiprahnya, banyak sekali perjuangannya dalam memerdekakan Indonesia supaya agar Indonesia berdaulat dan berdiri ke dalam dunia internasional. Jadi seperti itu, banyak sekali kiprahnya. Faktanya Pak Ansari dan Pak Turiman, yang menyedihkan mungkin yang kita lihat saat ini adalah, mungkin Anda juga sebagian masih ingat saudara, saya juga masih ingat. Di masa-masa pelajaran sejarah di sekolah menengah, nama Sultan Hamid II memang awalnya juga disebutkan sebagai salah satu delegasi di konferensi Meja Bundar dan sebagainya. Tapi kemudian nama ini juga muncul di pemberontakan yang disebut Westerling, APRA dan sebagainya. Apakah ini benar? Ini kemudian yang dianggap apa ya? Seakan-akan menafikan apa yang sudah dilakukan Sultan Hamid II. Apa sih hasil kajian teman-teman? Kalau tentang penelitian riset yang mendalam, apakah Sultan Hamid itu terlibat Westerling atau tidak, itu adalah Bung Amsari. Kalau saya adalah validitas peranan Sultan Hamid ketika merancang lambang negara Republik Indonesia. Tapi untuk menjawab itu, bahwa kita berbicara tentang riset penelitian sejarah, itu harus bisa dibuktikan dengan dokumen-dokumen sejaman. Dan peristiwa hukumnya juga harus bisa didukung dengan literatur-literatur yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama penelitian sejarah hukum tidak bisa dibuktikan dengan dokumen, itu tentu dipertanyakan. Nah, oleh karena itu penelitian ini cukup lama. Cukup lama. Dan saya juga membaca di buku ini ada yang menarik, bahwa pada akhirnya ketika Sultan Hamid dijatuhi hukuman terkait dengan pemberontakan ini, sebenarnya dakwaan primer tentang pemberontakan, pembunuhan berencana dan sebagainya tidak terbukti. Itu yang ditemukan oleh teman-teman di lapangan. Bisa diceritakan Pak Ansari? Ya, jadi itu kebetulan tentang tesis saya. Tesis saya berjudul delik terhadap keamanan negara atau makar di Indonesia, suatu analisis yuridis normatif pada studi kasus Sultan Hamid II 1950-1953. Jadi Sultan Hamid II pasca dia berkiprah di Indonesia secara politik ketatanegaraan di Indonesia, beliau dituduh
oleh pemerintahan Soekarno sebagai dalang pemberontakan Westerling di Bandung pada tahun 1950. Itu tanggal 23 Januari peristiwa itu. Nah, peristiwa penyerangan oleh Westerling, Kapten Westerling kepada divisi Siliwangi TNI di Bandung pada saat itu memang membunuh setidaknya 70-an orang kurang lebih di Bandung. Tapi tidak terbukti sebetulnya Sultan Hamid II terlibat. Jadi dituduh Sultan Hamid II itu adalah dalang pelaku atas perbuatan Westerling tersebut. Nah, tanggal 24 Januari kemudian Sultan Hamid II pada saat itu masih bersama Hatta di Pontianak. Kemudian kembali ke Jakarta di Hotel The Seine atau Des Indes di Jakarta bertemu dengan Westerling. Nah, tanggal 24 Januari itu Sultan Hamid memang menyuruh Westerling untuk melakukan penyerbuan rapat Dewan Menteri RIS dan membunuh 3 orang Dewan Menteri RIS, Hamengkubuwono IX, Ali Budiarjo, TB Simatupang. Tapi kemudian niat itu dibatalkan. Nah, ini yang banyak berserakan kemana-mana isu negatif tentang Sultan Hamid II. Padahal Sultan Hamid II tidak, ini sangat terkait sekali mengenai konstelasi politik pada saat itu. Jadi banyak gerakan bawah tanah yang ingin membubarkan negara-negara bagian RIS, Republik Indonesia Serikat, negara-negara federal. Kemudian Sultan Hamid II sebagai bapak federal, bapak otonomi Indonesia sangat tidak terima, dan bahkan dia juga tidak terima pada saat itu sudah banyak persoalan-persoalan politik, prosesi perubahan transisi politik antara Republik Indonesia Serikat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Serikat. Nah, ini sensitif sekali. Nah, cuman kemudian Sultan Hamid II tadi ini dia mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya yang akan berdiri terdepan di Indonesia ketika ini proses dari Republik Indonesia Serikat ke NKRI ini melalui referendum. Nah, ini persoalan-persoalan politik. Mungkin tidak banyak yang paham apa yang diperjuangkan Sultan Hamid II saat itu sehingga dia seolah-olah menjadi target dari kebijakan. Dia memperjuangkan otonomi seluas-luasnya bagi daerah di Indonesia. Oke, artinya apa yang diterapkan pada saat ini? Otonomi daerah yang diberlakukan saat ini. Nah, otonomi daerah hari ini adalah cerminan pandangan Sultan Hamid II pada masa lalu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian akhirnya kami berkumpul bertiga, saya sebagai Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II dan dibantu oleh Pak Max Yusuf Al-Qadri, itu beliau mantan Sekretaris Sultan Hamid II 1967-1978. Kemudian Pak Turiman yang sudah jauh-jauh hari satu-satunya peneliti sejarah hukum lambang negara di Indonesia, meneliti sejarah hukum lambang negara. Kemudian dengan Pak Nur Iskandar sebagai jurnalis senior yang memang sudah lama juga menggeluti sejarah Sultan Hamid II ini. Oke. Jadi seperti itu. Saya ingin ke Pak Turiman sekarang. Ya. Kita melihat nama penjahit bendera selalu disebutkan, nama pencipta lagu Indonesia Raya selalu disebutkan, tapi nama pembuat lambang negara mungkin sedikit kabur. Apa sih yang Anda temukan, Pak Turiman? Ya, jadi yang saya temukan adalah bahwa penelitian ini berangkat dari sebuah reporter jurnalistik, Bung Nur Iskandar, ketika meneliti di Pontianak menemukan repro dari rancangan Sultan Hamid II tentang lambang negara yang ada diskusi di Bung Karno 20 Maret 1950. Tapi kan itu baru repro, ya. Nah, asas dasar itu, temuan itu diterbitkan di Mimbar Untan tahun 1994. Kemudian saya 94 saya berangkat ke UI untuk meneruskan S2. Berbekalkan dengan hasil investigasi Mimbar Untan itu, saya mencari di mana aslinya dokumen-dokumen itu. Ternyata 2 tahun saya melakukan penelitian. Saya lihat Anda juga membawa gambar yang Anda temukan. Yang saya temukan semua dokumennya. Jadi ternyata hasil temuan itu mengejutkan publik. Tahun 99 saya diuji bahwa saya menyatakan secara tegas bahwa yang merancang lambang negara Republik Indonesia itu adalah Sultan Hamid II. Anda bisa perlihatkan gambarnya, Pak Turiman? Iya, baik. Jadi tahap pertama itu Garuda Pancasila. Kenapa Sultan Hamid menggambar ini? Karena dia mendapatkan bahan-bahan gambar, sketsa gambar Garuda dari candi-candi di Jawa yang dikirim oleh Ki Hajar Dewantara kepada Sultan Hamid. Oleh karena itu, tahap pertama yang dirancang oleh Sultan Hamid mengambil figur Garuda.
Kalau kita tahu, kalau ditanyakan Garuda itu adalah makhluk mitologi kan, Ya. setengah burung setengah manusia. Oleh karena itu ada perisainya, ya. Nah, kemudian ini ada tulisan Pak Sultan Hamid di bawah. Ketika diklarifikasi oleh Mas Agung, ini gambar rancangan yang mana Pak Sultan Hamid? Lalu beliau menulis, maaf Dik Mas Agung, ini adalah ciptaan pertama saya yang selanjutnya diperbaiki. Artinya pada tahap pertama lambang negara kita memang bentuknya Garuda Pancasila. Ada setengah burung setengah manusia, ada tangan memegang perisai. Nah, ini dia dibawa rapat di panitia lambang negara, karena lambang negara itu dibentuk panitia teknis bawah koordinator Sultan Hamid tanggal 8 Februari 1950, dan ini dikritik, diprotes ya oleh Muhammad Nasir, salah satu anggota panitia lambang negara yang keberatan. Ada tangan yang memegang perisai, ya terlalu mitologi, gitu ya. Nah, kemudian Sultan Hamid atas masukan itu lalu melakukan perbandingan negara-negara di dunia yang tadi hanya bahan dasarnya dibangun dari peradaban Indonesia, mitologi Garuda. Sultan Hamid keluar ke dunia dengan memperbandingkan negara-negara di dunia yang menggunakan figur burung. Ternyata Yaman, Irak, Iran, dan negara Arab, negara-negara besar itu menggunakan figur elang Raja Wali. Nah, setelah itu maka kita memasuki rancangan lambang negara tahap kedua. Tahap pertama tadi kan Garuda. Ya. Ini tahap kedua. Nah, bentuknya memang kepalanya gundul. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Profesor Dr. Pringgo Dikdo di dalam bukunya Sekitar Pancasila. Di halaman 6 dinyatakan bahwa ketika ditetapkan lambang negara 11 Februari 1950 itu gundul belum berjambul, ya. Dan lambang negara inilah yang pertama kali ketika Presiden Soekarno pidato di Parlemen Ris, lambang negara inilah yang ada di belakang podium. Nah, karena Pak Bung Karno melihat kepalanya gundul, ya, maka dia memberikan instruksi masukan kepada Sultan Hamid selaku perancang lambang negara untuk dibetulin, ya, supaya berjambul. Nah, Oke, hingga ini ya. ya. Nah, jadi tahap pertama itu Garuda, figur kedua elang Raja Wali. Kalau dilihat di kepalanya kan kepala elang Raja Wali. Nah, tapi ini pun masih dapat masukan dari Presiden Soekarno karena kakinya menghadap ke belakang ketika mencengkeram di Bhinneka Tunggal Ika, dianggap kurang kuat. Nah, saya membawa foto aslinya. Nah, lambang negara inilah yang saya temukan, salah satu di narasumber, Ibu K. Erawati, yang masih menyimpan. Di Arsip Nasional nggak ada. Dari Bu K. Erawati, nah kakinya ke belakang. Dianggap kurang kuat oleh Bung Karno, maka harus dibetulin begitu. Dibetulin. Kemudian dibetulin oleh seorang ahli semiologi namanya Rul Junior, seorang konsultan pribadi Sultan Hamid. Kemudian hasil sketsa ini yang diketemukan Bung Nur Iskandar, repronya, aslinya sekarang masih ada di Yayasan Sultan Hamid II. Ini ada tulisan Presiden Soekarno, disposisi 20 Maret 1950. Yang mulia Sultan Hamid menurut Menteri Negara, menurut pendapat saya, lukisan Rul ini membuat lambang negara kita lebih kuat. Oleh karena itu, Anwatullah yang harus dipakai. Lebih baik kita rugi berapa ribu rupiah ketimbang mempunyai lambang negara yang kurang kuat. Contoh kehendak saya, merdeka. Nah, setelah ini baru dilukis kembali oleh Dullah pelukis istana. Jadi ketika itu ada pelukis kesayangan Bung Karno. Nah, lukisan Dullah inilah yang kemudian disebarkan ke seluruh Indonesia. Dan inilah yang masih digunakan hingga sekarang. Hingga hari ini. Tanpa ragu artinya Sultan Hamid II lah yang sejak awal
menggagas dan Iya, akhirnya nah tapi belum menciptakan berakhir hukum ini, Mbak Sambil. Kan ini Mbak, setelah dilukis oleh Dullah, kan disebarkan seluruh Indonesia. Kan di dalam disposisi Bung Karno, ya kan, lakukan tindakan seperlunya. Apa yang dilakukan, dimaksudkan tindakan seperlunya? Sultan Hamid membuat skala ukuran. Berapa lebar sayap, berapa lebar ekor. Nah, lambang negara yang ada skala ukuran inilah yang kemudian dilampirkan di dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Jadi lambang negara yang dibuat Sultan Hamid di zaman RIS, Ya. kalau kita mau jujur secara sejarah, lambang negara kita ini kan ditetapkan 11 Februari 1950 dengan perbaikan terus-menerus. Setelah diselesaikan terakhir oleh Pak Sultan Hamid, akhir Maret, ya kan? Gambar ini dilampirkan di dalam peraturan pemerintah 66 tahun 51. Nah, pertanyaan secara sejarah hukum atau pertanyaan yuridisnya, pertanyaan hukumnya, lambang negara siapa yang dilampirkan di dalam peraturan pemerintah 66 tahun 51? Tidak lain adalah gambar rancangan terakhir dari Sultan Hamid II. Oke, luar Nah. biasa, menarik sekali. Ini mungkin yang selama ini juga kita belum tahu ya, saudara. Dan Pak Turiman, Pak Ansari, kita tahan dulu, kita harus jeda. Kami akan kembali, saudara. Setelah ini kita masih akan bercerita lebih jauh tentang Sultan Hamid II. Tetap di ILOV Pontianak, Inspirasi Indonesia. Kembali lagi di ILOV Pontianak, Inspirasi Indonesia. Ini saya ingin memperlihatkan kepada Anda salah satu foto yang ada di buku Sultan Hamid II ini. Ini ada foto di bagian pertama, masa kecil hingga dewasa Sultan Hamid II. Anda bisa lihat, Sultan Hamid II cakep ya. Dan yang menarik adalah Pak Ansari, saya ingin kembali. Kalau tadi sama Pak Turiman, saudara, kali ini kita bersama Bang Nur Iskandar, jurnalis senior. Dan Pak Ansari, kita masih ingin membahas tadi ya tentang kasus yang terjadi yang menimpa Sultan Hamid II. Teman-teman melihat di sini tertulis juga bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh Sultan Hamid II. Di antaranya sudah ditahan 3 tahun, padahal saat itu belum ada peraturan yang mengatur. Seperti apa sebenarnya? Ya, jadi kalau di dalam buku ini saya perlihatkan sedikit. Ini di sini ada kronologisnya, singkat. Ini 23 Januari beliau ditangkap, 23 Januari ini APRA, Westerling. Jadi kalau orang banyak di internet di mana informasi-informasi bahwa Sultan Hamid II terlibat Westerling. 24 Januari itu 1950 itu terkait tentang penyerbuan Dewan Menteri RIS. Nah, kemudian tanggal 5 April 1950 Sultan Hamid II ditangkap. Nah, kemudian 3 tahun kemudian tanggal 23 Februari 1953 beliau baru dimulai sidang beracaranya. Kemudian bulan Maret 1950 Jaksa Agung Suprapto itu menuntut 18 tahun penjara. Kemudian setelah itu ditahan 10 tahun penjara. Jadi Sultan Hamid II ini kalau kita lihat putusan itu jelas mengatakan bahwa Sultan Hamid II tidak terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan primer. Nah, dakwaan primer ini adalah tentang kasus Westerling pada tanggal 23 Januari 1953. Tidak terbukti bersalah dan bebas dari hukuman. Nah, kemudian Sultan Hamid II divonis 10 tahun penjara ini karena niat. Jadi kalau kita kaji dalam hukum pidana itu tidak ada delik, tidak ada tindak pidana tanpa ada peristiwa pidana. Jadi tidak ada yang terluka, tidak ada body contact, tidak ada peristiwa apapun, tidak ada peristiwa pidana. Tapi Sultan Hamid II ini ditangkap dan ditahan 3 tahun, kemudian divonis 10 tahun, dipotong masa tahanan 3 tahun. Nah, ini kan pelanggaran HAM, jelas ini pelanggaran HAM. Tapi pada saat itulah secara jelas bahwa dengan adanya persaingan politik, konstelasi politik di Indonesia, akan tetapi di situ kita lihat jelas di situ tidak ada keadilan terhadap Sultan Hamid II. Artinya ada posisi yang signifikan sekali nih beliau Sultan Hamid. Ada potensi yang besar yang mengkhawatirkan beberapa pihak. Jelas, Sultan Hamid II ini berdiri sejajar dengan Muhammad Hatta pada konferensi meja bundar. Jadi Muhammad Hatta pada 1949 itu konferensi meja bundar, Round Table Konferensi 1949 itu sebagai perwakilan NRI, Negara Republik Indonesia di dalam yurisdiksi di Yogyakarta. Nah, kemudian Sultan Hamid II sebagai ketua BFO, Bigrenkomst voor Federal Overleg, atau Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal. Nah, sebagai Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal ini
Sultan Hamidun memimpin negara-negara federal seperti negara Sumatera Timur, itu wali negaranya Dr. Tengku Mansur, negara Indonesia Timur, kemudian negara Jawa Timur, negara Jawa Tengah, ini berdiri sejajar dengan negara Republik Indonesia yang ada pada saat itu di Yogyakarta. Ini negara-negara bagian di dalam Republik Indonesia Serikat, negara federal tadi itu. Nah, jadi Sultan Hamid II lah bapak federalisme Indonesia, bapak otonomi Indonesia. Dan dia berdiri sejajar dengan Soekarno. Saya ingin ke Bang Nur Is. Bang Nur Is, kita sudah dengar apa yang sudah dilakukan oleh Sultan Hamid II, apa saja kiprahnya di bidang politik, termasuk bagaimana menemukan lambang negara. Tapi kemudian muncullah kasus yang disebut konstelasi politik tadi oleh yang ditemukan teman-teman saat ini. Seperti apa sih sesungguhnya pengaruh citra buruk yang sudah tersemat kepada Sultan Hamid ini terhadap apa yang sudah dilakukan di mata publik? Saya bagian dari sedemikian banyak penduduk Indonesia pada saat belajar di sekolah menemukan bahwa Sultan Hamid itu punya stigma negatif. Ya. Kemudian bersyukur saya memiliki hobi di bidang jurnalisme, di mana tujuan paling utama adalah menemukan sesuatu yang paling menarik perhatian banyak pihak. Dan pada tahun 1994 menjelang ulang tahun emas Republik Indonesia, kita di meja redaksi rapat. Apa sesuatu yang besar, yang menghebohkan, yang bisa membuat kita pride, bangga terhadap warga negara Republik Indonesia, sekaligus bangga terhadap warga Kalimantan Barat. Kemudian kita berusaha mencari, tetapi juga tidak ketemu. Nah, pada waktu itu muncul inspirasi pusat peradaban Kalimantan Barat, tentu wilayah Pontianak Timur yang ada Kesultanan Kadriah. Namun di dalam perjalanan kami mampir ke sebuah rumah yang mana di rumah itu kepala keluarganya adalah kolektor benda-benda bersejarah. Kemudian sambil wawancara terhadap pemilik rumah itu, saya sambil membuka-buka dokumen yang ada di dalam sebuah peti di samping kursi saya. Kemudian ditemukanlah satu lembar yang dilaminating, kemudian ada disposisi Bung Karno. Di situ disebutkan Yang Mulia Sultan Hamid. Saya bilang, wah ini berita besar, ini harus kita angkat ke permukaan. Nah, karena kita punya bahan publikasi dalam bentuk tabloid, terbitnya di Universitas Tanjung Pura, kemudian oleh rektor pada waktu itu, Bapak Profesor Mahmud Akil, ini sejarah besar untuk Republik Indonesia, cetak warna. Nah, itu juga sejarah cetak warna tabloid di Universitas Tanjung Pura pada tahun itu. Itu yang teman-teman temukan saat itu. Tapi saat ini, seiring perjalanan waktu Bang Nur Is, Anda kan tentu juga berusaha mengumpulkan fakta-fakta lain terkait dengan Sultan Hamid II ini. Apa sih, seberapa besar sih pengaruh kasus-kasus ya dalam tanda kutip yang dikenakan kepada Sultan Hamid II ini dengan citranya yang dimilikinya sekarang di mata publik? Ya. Apakah menurut Anda jauh sekali atau menafikan semua yang sudah dilakukannya di masa lalu? Ya. Temuan berikutnya ketika apa yang kami angkat terus memiliki resonansi ke kampus yang lain, dalam hal ini Pak Turaman Nur meneruskannya di Universitas Indonesia. Kita mencari kemana nih cerita ini bisa diteruskan. Salah satunya adalah putra mahkota yang merupakan putra laki-laki satu-satunya dari Sultan Hamid, namanya Mak Niko, panggilan akrabnya Mak Niko. Nah, beliau hadir ke kota Pontianak dan kita melakukan wawancara. Di situ Mak Niko mengatakan bahwa ketika beliau masih kecil mendampingi ayahnya, penderitaan luar biasa, sehingga kita bisa menarik garis bagaimana tekanan politik kepada Sultan Hamid, bagaimana tekanan ideologis terhadap Sultan Hamid, dan bagaimana tekanan fisik kepada Sultan Hamid. Sehingga pada saat Indonesia semakin established, sang istri yang setia sekali kepadanya harus kembali ke Belanda. Istrinya adalah orang Belanda tetapi sudah kelahiran Republik Indonesia, kelahiran di Surabaya. Jadi dia memiliki nilai-nilai dan semangat untuk keindonesiaan sebagaimana Indonesianis yang lain yang berkebangsaan Belanda. Oke, saya mau ke Pak Ansari sekarang. Ini menarik ya. Dari apa yang sudah teman-teman temukan ini, apakah ada langkah selanjutnya yang ingin katakanlah teman-teman advokasi gitu untuk mengembalikan nama baik dan sebagainya? Ya, jadi baru beberapa pekan kemarin kita alhamdulillah sudah launching buku di Pontianak Convention Center. Alhamdulillah dihadiri
elemen-elemen masyarakat Kalimantan Barat, termasuk di Jakarta Pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kota Pontianak, dan lain-lain. Lalu kita disupport, dan kemudian Yayasan Sultan Hamid II bekerja sama dengan banyak pihak. Kita akan melakukan upaya hukum peninjauan kembali di Mahkamah Agung terkait kasus beliau ini. Beliau tidak terbukti bersalah secara hukum. Itu jelas oleh pembimbing tesis saya, itu Profesor Dr. Yuris Andi Hamzah, Bapak Hukum Pidana Indonesia. Itu dia juga menyepakati bahwa Sultan Hamid tidak bersalah secara hukum. Kemudian kita akan ajukan judicial review Undang-Undang 24 tahun 2009. Ini terkait dengan nama W.R. Supratman dicantumkan dalam undang-undang, kemudian nama perancang pembuat lambang bendera merah putih, kemudian lagu Indonesia Raya, lagu Garuda Pancasila dicantumkan namanya. Tapi ketika di pasal 48 atau 68, saya lupa, itu jelas Garuda Pancasila, tapi tidak ada siapa perancangnya. Nah, ini kan diskriminasi hukum. Tidak ada persamaan kedudukan di hadapan hukum. Nah, kita akan mengajukan judicial review di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian langkah politiknya juga oleh DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kita akan bekerja sama. Luar biasa. Bang Nur Is, terakhir nih, apa yang ingin teman-teman sampaikan agar publik semuanya tahu apa yang harus mereka sadari tentang sosok Sultan Hamid II ini? Kita pasca launching buku yang tentu beredar luas di tengah masyarakat, kemudian melakukan pendekatan bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang mengeksekusi secara langsung kepada publik. Nah, kita membawa sejumlah buku ke perpustakaan daerah, dan kemudian oleh kepala perpustakaan daerah sekaligus kepala arsip daerah diboyong ke gedung arsip daerah di antara Rumah Radang dan Rumah Melayu. Kemudian di sana akan dibuat satu display khusus untuk masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya serta Kalimantan Barat pada umumnya untuk bisa melihat proses kreatif Sultan Hamid II merancang lambang negara. Sehingga kalau tadi di masa studi sekolah dasar, SMP, SMA sampai pendidikan tinggi merasa ini Kalimantan Barat ada pemberitaan tapi genocide, ada pemberitaan konflik etnik, ada pemberitaan yang mercusuar BFO dituding pro Belanda. Tapi ternyata setelah kita eksplorasi ini betul-betul bagian dari founding fathers, pembentukan negara Republik Indonesia yang kuat, sebagaimana Sultan Hamid mampu menyerap pikiran-pikiran Soekarno untuk mensimbolisasikan ideologi Pancasila. Oke, di mana bisa mendapatkan buku ini, Bang Nur Is, Pak Ansari? Buku ini dapat diperoleh langsung dari penerbitnya, Top Indonesia, namun insya Allah pada bulan Agustus dapat dapatkan di toko buku Gramedia Kompas Group. Oke, terima kasih Pak Ansari, terima kasih Bang Nur Is, tadi terima kasih juga untuk Pak Turiman Fatur Rahman. Sukses untuk teman-teman, kami akan selalu ikuti perkembangan informasinya. Dan saudara, jika Anda menginginkan informasi lebih jauh lagi, Anda bisa baca di buku ini, Sultan Hamid II. Isinya menarik sekali, ada banyak fakta-fakta sejarah yang mungkin selama ini tidak Anda tahu atau hanya sedikit yang Anda tahu. Ada banyak hal menarik tentang Sultan Hamid II di sini. Ada negarawan brilian dari Kalimantan Barat, dari Kota Pontianak yang mungkin juga harus kita kenal. Dan itulah perbincangan kita di segmen Talk Show I Love Pontianak hari ini. Kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini. Tetap di I Love Pontianak, Inspirasi Pontianak, Inspirasi Indonesia.